Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memberlakukan program LPG 3 kg satu harga mulai tahun ini. Pembelinya wajib menunjukkan kartu tanda penduduk. Namun, akurasi basis data masih jadi tantangan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran. Pada sebuah sindiar di akun YouTube Kementerian ESDM, Laude menyebut aturan lama yang terbit di tahun 2009 sudah tidak relevan. Laude membocorkan pada aturan baru hanya masyarakat dengan kelompok ekonomi atau desil 1-4 yang bisa membeli gas LPG 3 kg. Pembelinya harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Ini sebenarnya kalau saat sekarang kan desa dan kota itu, saya pulang kemarin ke desa, ke kampung, ya semuanya pada santai-santai megang handphone. Jadi sebenarnya teknologi informasi dan telekomunikasi itu sekarang sudah tidak jadi hambatan lagi. Artinya semua bisa gitu. Semua bisa mengakses, dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertaminanya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya. Aturan ini mendapat pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, masyarakat menginginkan subsidi energi bisa tepat sasaran dan merata diterima orang-orang yang membutuhkan. Di sisi lain, masyarakat khawatir aturan yang baru akan menyulitkan. Pada intinya, kalau kita misalkan naruh dompet di rumah, terus kita udah posisi stay di lapangan, kalau gasnya kita habis, otomatis kita mentok nggak bisa jualan lagi dong. Karena istilahnya mau isi ulang gasnya yang 3 kilo, posisi tanda pengenal kita ketinggalan di rumah, kita jadi nggak bisa dikasih. Buat saya sih bagus juga ya. Masalah ya bagus, soalnya kalau pakai KTP itu kan bagus, maksudnya kita aman gitu. Jadi tepat sasaran ya, orang yang membutuhkan yang iya tepat sasaran sih kalau menurut saya pribadi ya. Buat pengecer sih, kalau kita yang antar makan waktu, Pak, kita kan perlu waktu, Pak. Jadi harapannya apa, Bang? Harapannya ya normal-normal aja lah, yang namanya kita orang warga sama-sama hak subsidi aja. Sih ya biasa aja, ya nggak apa-apa sih kalau KTP nunjukin doang kan, ya nggak apa-apa sih, nggak ribet sih. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti mengatakan, wacana ini bukanlah hal baru yang digulirkan pemerintah. Selama ini, akurasi data penerima manfaat masih menjadi titik lemah utama pemerintah dalam mengelola subsidi energi. Jika basis datanya rapuh, kebijakan pun akan beresiko menimbulkan gejolak di lapangan. Yayan mengingatkan data yang dihimpun menggunakan pendekatan self-report tidak bisa serta-merta digunakan karena rawan bias dan manipulasi. Syarat dari akurasi dari in-kind itu yang pertama tadi, yaitu perbaikan dulu database-nya. Nah, database-nya itu ada 2 yang dilihat. Yang pertama yaitu pensasaran. Jadi pensasarannya ini bagaimana mendefinisikan desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Dan kemudian indikator ini, dan ini harus kita tidak mungkin juga menggunakan data yang digunakan oleh BPS. Jadi harus kerjasama nih. Kerjasama dengan masyarakat dan juga kerjasama ya misalkan dengan e-commerce ya untuk menjaring data ya. Lebih lanjut, Yayan menyebut kebijakan ini jangan sampai diputuskan secara terburu-buru. Setidaknya perlu uji coba di kota-kota besar selama 6 bulan sebelum diterapkan secara menyeluruh secara nasional. Dirjen Migas Laude Sulaiman sendiri menyebut, pembelian gas LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP akan diuji coba di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dalam waktu dekat. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.